Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Kriki, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kami dapat melaksanakan pertemuan yaitu PMU tingkat sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa tercurah berlimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Kriki yang sama-sama saya hormati, pertemuan kita kali ini di dalam PMU atau Project Management Office tingkat sekolah itu akan membahas atau materinya adalah tentang menyusun modul ajar. Dalam hal ini pemateri kita adalah perwakilan dari guru komite pembelajar, yaitu Ibu Eri Suwartini. Untuk itu kepada Ibu Eri Suwartini untuk menyampaikan materi tentang penyusunan modul ajar. Nanti setelah Ibu Eri Suwartini menyampaikan materi, tentunya Bapak dan Ibu Guru itu mempunyai kesempatan untuk bertanya atau menggali lagi lebih dalam tentang materi yang disampaikan oleh Ibu Eri Suwartini. Kepada Ibu Eri Suwartini SPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Yadi Cahyadi untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan atau untuk menyampaikan materi terkait dengan penyusunan modul ajar. Di sini saya akan memperlihatkan contoh terlebih dahulu untuk modul ajar yang sudah dimodifikasi. Baiklah Bapak Ibu Guru, ini saya sudah menampilkan satu contoh modul ajar yang sudah saya modifikasi. Ini contoh muatan pelajaran PPKN dengan materi Aku Cinta Lingkungan Sekitar bab 3. Ya. Pada modul ajar tentunya ada di atasnya itu nama sekolah, identitas sekolah, kelas, mata pelajaran, materi pokok, dan alokasi waktu. Selanjutnya itu ada CP. CP untuk PPKN bab 3 ini, peserta didik dapat mengenal karakteristik dan ciri-ciri fisik lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian tidak terpisah dari wilayah NKRI. Nah, untuk CP ini kita ambil
langsung dari CP. Saya rasa Bapak dan Ibu guru juga sudah tahu tempat pengambilan dari CP ini. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ada dua, yaitu dengan bernyanyi lagu Arah Mata Angin, peserta didik dapat menyebutkan dan menggambarkan batas-batas wilayah bagian utara, selatan, timur, dan barat dari rumahnya. Dan yang kedua yaitu dengan mengamati gambar dengan lingkungan rumah, peserta didik mampu menuliskan batas-batas wilayah bagian utara, selatan, timur, dan barat dari rumahnya. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini saya mengambilnya di program semester. Yang ketiga yaitu di situ ada penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, yang muncul di sini ada 3 dimensi, yaitu dimensi bergotong royong, dimensi bernalar kritis, dan dimensi bermandiri. Nah, di mana tempat mengambil proyek pelajar Pancasila ini atau dimensi ini, yaitu di BSKAP. Tentunya kita memilih dimensi yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Di sini Bapak Ibu, untuk pemilihan dimensinya. Dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan, di sini sudah lengkap sub-elemennya. Untuk di akhir pasif PAUD, bunyinya mengenal adanya Tuhan yang Maha Esa. Untuk kelas 1 sampai 2 yang sudah ada elemennya masing-masing. Nah, tadi di RPP saya atau modul ajar saya mengambil dimensi gotong royong. Nah, ini dimensinya tadi, kebetulan dimensinya gotong royong. Terus untuk elemennya kolaborasi dan sub elemennya kerjasama. Ini kerjasama, terbiasa bekerja sama dalam melakukan kegiatan dengan kelompok melibatkan 2 atau lebih orang. Mungkin itu untuk sekedar saya jelaskan tempat mengambil untuk profil pelajar Pancasilanya. Selanjutnya yaitu materi pembelajarannya, saya rasa Bapak Ibu juga sudah tahu. Tergantung dengan materi yang akan kita sampaikan. Kebetulan saya materinya tentang mata angin, maka materi pembelajarannya yaitu ada gambar arah mata angin dan dena lingkungan sekitar. Pendekatan atau metode saintifik, metode pembelajarannya ada tanya jawab, demonstrasi, kerja kelompok, dan diskusi. Model pembelajarannya PBL. Media alat, media gambar arah mata angin, gambar dena rumah, video lagu arah mata angin, PPT, LCD proyektor untuk alat, laptop, layar. Sumber belajarnya buku guru kelas 1. Kebetulan untuk buku siswanya kelas 1 PPKN tidak ada. Jadi tidak ada, saya taruh di sini. Untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran saya rasa sudah Bapak Ibu juga sudah tahu. Ada pendahuluan, kegiatan inti, terus kegiatan penutup. Nah, untuk penilaiannya prosedur ada penilaian tes awal, proses, dan tes akhir. Aspek penilaiannya sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, instrumennya penilaian sikap, rubrik, capaian P3 tadi, rubrik tadi ya Bapak Ibu yang kita ambil dari BSKAP itu. Terus penilaian pengetahuannya soal tes. Kalau untuk penilaian keterampilan ada rubrik unjuk kerja. Di bawah sini sudah ada semua. Ini untuk lampiran penilaian sikapnya. Tadi dimensi bergotong royong, elemen kolaborasi, sub elemen kerjasama. Mulai berkembang, sudah berkembang sesuai harapan dan berkembang sangat pesat. Nah, di sini juga kalau mulai berkembangnya terbiasa bekerja bersama dan melakukan kegiatan. Tadi sudah saya baca, kita ngambilnya kalau untuk kelas 1 dari PAUD. Dari jenjang PAUD, terus sudah berkembangnya masuk ke kelas 1, menerima dan melaksanakan tugas serta peran yang diberikan kelompok.
berbagi sesuai harapan, mahir, menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan. Terus berkembang sangat pesat, menunjukkan ekspektasi atau harapan positif kepada orang lain dalam rangka mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar. Begitu seterusnya Pak, Bapak Ibu ya, untuk dimensi-dimensi lainnya. Ini untuk capaian profil formatnya. Nama peserta didik, capaian profil pelajar Pancasila MB1, MB2, BSH, 3, BSP. MB itu mulai berkembang, yang kedua berkembang, yang ketiga berkembang sesuai harapan, dan yang keempat berkembang apa tadi ya? Sesuai berkembang sangat pesat. Nah, ini untuk penilaian kritisnya. Begitu seterusnya. Ini lampiran penilaian keterampilannya. Aktivitas pembelajaran pada saat peserta didik menggambar batas-batas wilayah sekitar lingkungan rumah. Ini untuk keterampilan nama siswa, keterampilan untuk berkonsentrasi, keterampilan menciptakan gambar, ketepatan menyebutkan skor. Di situ sudah ada 1, 2, 3 tergantung bagaimana tingkat kemampuan dia dalam berkonsentrasi. Kalau memang bagus, maka kita centang di 4. Kalau memang kita lihat dia masih kurang, sangat kurang, ya di 1. Itu untuk keterampilan. Ini LKPD-nya. Ini gambar. Nah, untuk LKPD ini disertai dengan kisi-kisi soal. Ini ada mata pelajaran PPKN. Jumlah soalnya 6. Untuk isian 5, Nah, ini untuk soal tes evaluasinya. Tadi yang di atas LKPD, ini untuk soal tes evaluasi. Di sini anak-anak diminta untuk menentukan batas-batas rumah bagian utara, rumah mereka masing-masing, bagian utara, timur, selatan, barat dari rumahnya. Terus ditulis pada kotak yang sudah disediakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang masih kurang jelas atau masih belum paham terkait dengan apa yang saya jelaskan. Silakan, mungkin mau bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan dari Ibu Eri Suartini. Kemudian yang berikutnya adalah kita buka diskusi atau tanya jawab kepada narasumber. Untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Suartini SPD. Kepada Ibu Suartini kami silakan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan mengenai penyusunan modul ajar, yaitu tadi ada dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini saya ketahui bagaimana cara kita menentukan dimensi yang akan kita ambil dalam penyusunan modul ajar, dan apakah dalam setiap dimensi itu ada format penilaian yang harus kita tampilkan dalam modul ajar tersebut sesuai dengan dimensi yang kita ambil dalam penyusunan modul ajar. Mungkin itu dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Su. Saya ingin menjawab terkait dengan pertanyaan yang disampaikan.
Tadi pertanyaan Ibu Su yaitu apa tadi? Bagaimana cara menentukan dimensi? Ya, untuk menentukan dimensi P5 itu tinggal kita ambil saja dalam BSKAP. Di dalam BSKAP itu sudah ada 5 dimensi tersebut. Nah, tinggal kita sesuaikan saja, tidak kita ambil semuanya Bu Su ya. Kita pilih saja elemen yang sesuai dengan elemen ataupun dimensi yang sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Misalnya, contohnya tadi saya di dalam RPP saya kan ada diskusi. Tentunya di dalam diskusi itu ada kerjasama atau bergotong royong. Nah, berarti harus muncul dimensi gotong royong di dalam modul ajar tersebut. Tetapi jika dalam pembelajaran yang akan kita ajarkan itu tidak ada gotong royongnya, berarti tidak perlu diambil untuk dimensi gotong royong. Nah, untuk format penilaiannya juga harus ada ketika kita mengambil dimensi, elemen dan subelemen, maka di situ juga kita harus menyertai lampiran penilaian untuk P5. Nah, penilaiannya untuk formatnya itu tadi sudah ada, saya contohkan. Nah, di mana kita mengambil untuk kalimat berkembang, belum berkembang, terus berkembang sesuai harapan, dan berkembang sangat pesat. Nah, itu diambil dari PSKAP itu. Di dalam situ sudah ada tiap fasenya. Tinggal kita copy paste saja, masukkan ke format penilaian kita. Mungkin itu saja Ibu Su yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan sudah dipaparkan tentang penyusunan modul ajar. Di situ ada lembar penilaian dan lembar kerja siswa. Nah, pertanyaan saya di situ itu kalau LKPD tentang format penilaian formatif dan sumatif. Kalau LKPD-nya ditaruh di penilaian formatif atau sumatif, sedangkan di situ ada juga soal tes evaluasi. Di situ ditaruh penilaiannya sumatif atau formatif juga. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tutut untuk pertanyaannya. Saya ingin menanggapi sedikit ya terkait pertanyaan Ibu Tutut. Untuk soal LKPD tidak dimasukkan ke dalam nilai formatif ataupun sumatif, tetapi yang dimasukkan ke dalam nilai formatif yaitu soal tes evaluasi, bukan LKPD. Karena soal tes evaluasi itu soal akhir untuk tujuan pembelajaran pada modul ajar tersebut. Jadi nilai soal tes evaluasi itulah yang dimasukkan ke dalam nilai formatif. Kalau untuk nilai sumatifnya, setelah habis satu bab atau satu lingkup materi, kita berikan tes, barulah nilai tes tersebut dimasukkan ke dalam nilai sumatif. Jadi berbeda. Kalau untuk sumatif, penilaiannya tiap habis satu TP, satu tujuan pembelajaran. Sementara kalau untuk sumatif, nilai sumatif setiap habis satu bab atau lingkup materi. Mungkin itu saja Bu Tutut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada pemateri kita dari perwakilan guru komite pembelajar, yaitu Ibu Eli Suardini SPD. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu guru semua atas pertanyaan yang membuat kita semakin paham tentang penyusunan modul ajar. Nah, untuk pertemuan kita selanjutnya, masing-masing guru itu bertugas untuk membuat satu modul ajar untuk yang selanjutnya akan dipresentasikan masing-masing. Demikian kegiatan kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita sebagai guru. Lebih-lebih pada akhirnya bermanfaat bagi siswa-siswa kita, khususnya di SD Kreki. Selanjutnya saya sebagai moderator menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.